Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, berdoa dalam ibadah pagi hari ini. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan mengajar kami untuk terus melakukan yang Tuhan kehendaki. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami. Karena itu Bapa, berfirmanlah karena kami semua sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita hari ini Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 hingga 14. Firman Tuhan demikian bunyinya. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini yaitu bersaksi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk bersaksi tentang iman kita kepada dunia ini. Karena itu adalah satu di antara tugas panggilan gereja, yaitu bersaksi. Namun sering kita merasa tidak cukup berani, bahkan kita berpikir tidak mampu atau takut akan reaksi orang lain tentang bagaimana kita bersaksi. Dalam Yohanes 16 ayat 13-14, Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak bersaksi dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang disebut sebagai roh kebenaran, hadir untuk memimpin kita dalam kesaksian kita, mengungkapkan kebenaran Allah dan memuliakan Yesus melalui hidup kita. Roh Kudus tidak hanya memberi kita keberanian untuk bersaksi, tetapi juga memberikan hikmat dan kata-kata yang kita butuhkan. Bersaksi bukan hanya tentang mengungkapkan pengalaman pribadi, tetapi tentang menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan Roh Kudus sebagai sumber utama dalam pelayanan kita kepada sesama. Apa yang diterimanya dari Allah melalui Roh Kudus, itu yang kita katakan. Ini berarti ketika kita bersaksi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita menyampaikan pesan dari Allah sendiri. Bukan kemampuan kita yang menjadi penentu, melainkan kehendak Tuhan yang bekerja melalui kita. Roh Kudus akan memuliakan Yesus melalui kesaksian yang kita bawa atau kita sampaikan atau kita teladankan kepada orang lain. Karena itu ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan yang telah kita baca. Yang pertama, bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Kita dipanggil untuk bersaksi sendiri. Tetapi kita tahu kekuatan kita bukanlah berasal dari kita, tetapi kita bersama Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing kita. Dialah yang memberikan kekuatan, hikmat,
dan kebenaran untuk kita bagikan. Melalui tentu belajar firman Tuhan, mendalaminya, dan kita mulai berkata dan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, Roh Kudus menyampaikan kebenaran Allah. Jadi tidak ada yang tidak benar yang disampaikan Roh Kudus. Karena itu mengandalkan kekuatan Roh Kudus ini penting. Kesaksian yang sejati berasal dari Tuhan. Apa yang kita sampaikan bukanlah pendapat pribadi, tetapi pesan kebenaran dari Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang kita sampaikan. Dari mana kita ketahui bahwa itu berasal dari Tuhan? Yaitu Roh Kudus membimbing kita untuk belajar dan terus belajar dari firman yang tertulis. Yang ketiga, kesaksian yang memuliakan Yesus. Roh Kudus selalu memuliakan Kristus. Ketika kita bersaksi dengan kuasanya, fokus utama kita adalah membawa orang kepada pengenalan akan Kristus, bukan membawa orang pada diri kita. Karena itu kita ingat apa kata Yohanes Pembaptis mengenai Yesus. Dia harus makin besar, aku semakin kecil. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada akhirnya renungan kita mau mengarahkan kita bagaimana bersaksi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, bahwa sebagai orang yang percaya kita harus selalu ingat bahwa setiap kesaksian kita, baik melalui perkataan maupun perbuatan, bergantung pada kuasa Roh Kudus. Sebelum kita bersaksi, baik dalam lingkup pribadi atau lebih luas, marilah kita selalu meminta bimbingan Roh Kudus, belajar firman Tuhan, menggalinya dalam prinsip-prinsip eksegesi, agar kesaksian yang kita bawa kepada orang lain, orang itu mengalami perubahan. Dia berjumpa dengan Sang Halik. Dia semakin dekat dengan Kristus Yesus. Semoga kita selalu dalam kasih karunia, dalam bimbingan Roh Kudus, dan terus mempercayakan Bapa dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan mempercayakan kami untuk menjadi saksi kebenaran firman. Injil yang terus kami beritakan akan menjadi pesan utama dari kesaksian kami, baik perkataan maupun perbuatan. Berkati setiap mereka yang mengupayakan Injil diberitakan. Beri kekuatan kesehatan kepada mereka, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok. Kami mohon Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan. Bila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bila mereka dalam kebimbangan, Tuhan pertetapkan iman mereka. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya kami terus dibimbing dan dituntun oleh firman Allah dan Roh Kudus menyertai kami. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.